selanjutnya mungkin ada yang tanya Tentang Sadranan terkait hari kegiatan hari ini. oh iya, jadi Sadranan itu merupakan tradisi dari Eyang Buyutsa. Sadranan di Hastono Kraton Kartosuro atau di Kraton Kartosuro ini sudah ada atau dimulai pada tahun 1940. Jadi setelah Kraton Surakarta itu bergabung menjadi maka di Kraton Kartosuro ini diadakan Sadranan yang rutin tiap bulan Ruwah. Jadi setiap bulan itu adalah diadakan upacara tradisi yang di sini dimaksudkan adalah untuk masyarakat lingkungan Kraton Kartosuro dan semua yang dimakamkan atau keluarga yang dimakamkan di Kraton Kartosuro ini. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2021 itu mungkin agak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena untuk tahun-tahun yang lalu tempat terutama untuk Sadranan itu ada di Bangsal ini namanya Bangsal Petilasan Kraton Kartosuro. Kemudian harinya itu tradisi dari yang dulu selalu Kamis ketiga bulan Ruwah, jamnya ba'da asar, diisi dengan zikir tahlil, pengajian dan nyekar. Paginya itu adalah besik. Untuk tahun ini ada perubahan karena pertimbangan. Yang pertama dicari hari yang libur, kemudian acara diadakan di pagi hari agar lebih biasa. Kemudian yang ketiga itu pertimbangan cuaca, karena kalau sudah jam 12 ke atas atau sore itu dikhawatirkan nanti terganggu oleh hujan dan lain sebagainya. Dan mulai tahun ini diadakan pagi dan kami sebagai juru kunci sangat berterima kasih terutama kepada panitia. Panitia ini gabungan Pak, jadi tidak ada saja tapi dari komunitas Sekartosuro, masyarakat Sekartosuro, kemudian juga para pemuda-pemudinya. Yang menjadi target kita memang para muda-mudi ini, para pemuda. Karena apa? Karena generasi penerus, agar supaya tradisi yang demikian sangat luhur ini tidak hanya orang-orang tua saja yang melakukan atau nanti tutel begitu. Jadi harus turun-temurun seperti yang dikatakan tadi adalah sampai seterusnya sampai selamanya. Kami berterima kasih pada semuanya, dari yang media yang meliput daripada acara ini. Tujuan kita adalah supaya Kraton Kartosuro itu dikenal banyak orang. Mereka yang tidak kenal tahunya hanya makan, tetapi kalau mereka tahu sejarahnya, Kraton Kartosuro itu adalah merupakan kerajaan Islam. Dapat dikatakan adalah belum terpecah. Kalau sekarang kan sudah terpecah menjadi Ngayogyakarta, kemudian Mangkunegaran dan Kasunanan. Waktu di Kartosuro itu masih utuh matakan Islam, yang wilayahnya itu adalah Jawa dan Madura. Mungkin ada yang lagi bisa. Siapa saja yang dimakamkan di sini? Oh iya. Jadi Kraton Kartosuro setelah pindah ke Surakarta itu tahun 1745, kemudian ditinggalkan, tidak diurusi lagi. Baru tahun 1811 Eyang Buyutsa itu abdi dalam Kraton Surakarta diberikan tugas untuk mencari keraton yang ditinggalkan itu. Tahun 1811 ketemu, kemudian di sini sudah jadi hutan. Nah, namanya hutan keraton. Banyak menjangan di sini. Oleh Kraton Surakarta diperintahkan untuk membuatkan kandang menjangan. Menjangan oleh yang itu ditangkap, ditempatkan di kandang menjangan sekarang Kopassus. Kemudian di sini dibersihkan selama 5 tahun dari tahun 1811 sampai 1816. Dibersihkan sudah bersih, kemudian oleh kalau tidak salah Pakubono yang keempat itu diperintahkan untuk menjadikan keraton atau petilasan ini menjadi makam. Pada waktu itu kebetulan ada keluarga raja, penasihat raja yang bernama Mas Ngabe Sutorjo tadi itu meninggal tahun 1806. Beliau menjadi cikal bakal pertama kali dimakamkan di Kartosuro ini dan ditugaskan oleh Kraton Surakarta seorang abdi dalem Eyang Buyutsa turun temurun
dan yang menggantikan itu adalah putra pertama laki-laki, turun-temurun sampai sekarang sudah turun ke 10. Jadi saya tuh sudah turun ke 10 dari yang juru kunci yang pertama. Dan itu nanti kita turunkan lagi kepada anak cucu kita. Karena keikhlasan kami juru kunci abdi dalam itu hanya mengharap daripada sawab. Sawab itu barokah. Barokah dari Allah, sang kanparan, rezeki itu datangnya dari Allah saja. Dan alhamdulillah dengan adanya keikhlasan itu hati jadi tenang, kemudian juga apa yang kita sedio, yang kita cita-citakan itu adalah bisa tercapai. Itu karena barokahnya. Yang diharapkan cuma itu. Kalau masalah keuangan kita ya tetap itu adalah masalah, tetapi dapat dikatakan barokahnya itu yang lebih utama. Karena bukan untuk kita, tetapi adalah untuk anak cucu kita. Kalau dari keraton abdi dalam juru kunci itu setingkat saya Mas Nabi itu 107.000 gaji. 107.000 rupiah. Ini bukan karena jumlahnya tetapi karena barokahnya. 107.000 itu kalau kita terima dengan qanaah, kita terima dengan keikhlasan, akan bisa merantasi semuanya. Dan alhamdulillah tugas saya bisa saya selesaikan, kemungkinan juga belum sempurna. Tugas utama saya itu kebersihan di dalam keraton. Kemudian untuk benteng, karena ini situs, ini yang bertanggung jawab adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo yang sudah memberikan atau mengirimkan seorang petugas namanya juru pelihara, itu namanya Mas Fredo. Mas Fredo itu petugas dari Dinas Kebudayaan Sukoharjo. Dulu sebelum ke Sukoharjo itu diurusi oleh BPCB Jawa Tengah di Prambanan. Mulai Januari 2020 itu ada pelimpahan dari BPCB Jawa Tengah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo. Jadi alhamdulillah saya dibantu oleh seorang juru pelihara. Kemudian di situ saya juga harus punya anak buah lagi yang menjadi juru besi di sini. Ya itu mereka juga saya berikan menanamkan apa ya istilahnya di sini tuh kita mengharapkan barokah sawah sangkan parang. Alhamdulillah dari sekian itu anak buah saya sudah ada 10 yang menjadi apa tiap harinya itu tugasnya itu untuk bersihan seperti ini. Dan alhamdulillah kemarin dibantu oleh para komunitas dan alhamdulillah meskipun hanya tidak setiap hari tetapi itu suatu hal yang luar biasa. Jadi perhatian dari masyarakat itu adalah luar biasa, terutama di sini adalah para kalangan atau kaula muda, karena kaula muda ini sebagai generasi penerus dan kita berharap acara-acara seperti ini, kegiatan seperti ini dan nguri-nguri terutama adanya keberadaan keraton Kartosuro itu bisa berkesinambungan seterusnya, terus menerus. Kalau kita biarkan akan rusak, tetapi kalau kita pelihara insya Allah akan lebih baik lagi. Syukur lagi nanti dari perhatian pemerintah, terutama Kabupaten Sukoharjo pada khususnya juga Jawa Tengah mungkin bisa perhatiannya itu lebih, karena memang itulah aset budaya yang luar biasa yang harus kita lestarikan. Kita sebagai juru kunci hanya nyengkuyung apa yang dilakukan. Kalau sampai nama lengkapnya siapa Pak? Oh saya, nama lengkap, nama asli saya Surya Wismana. Nama keraton saya Mas Ngabi Suryo Hastono Hadi Projo Nagoro. Yuswa pinten Pak? Saya kelahiran 22 Desember 1997. Istri 1, anak 3. Demikian wawancara JNS TV dengan juru kunci peninggalan Keraton Kartosuro yang kini telah menjadi semacam area kuburan dari tokoh-tokoh bersejarah.